Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, jamaah yang ada di Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Korea, Bahrain, Kuwait, Arab Saudi, dan lain-lain, yang selalu saya doakan semoga Allah panjangkan umur Anda semua, Allah berkahi rizkinya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang berprofesi sebagai pedagang, Allah lariskan jualannya. Yang berprofesi menjadi pekerja, Allah lancarkan pekerjaannya. Yang berprofesi sebagai pengusaha, Allah mudahkan usahanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dialah Allah zat yang sudah memberikan kita berjuta-juta anugerah, zat yang sudah memberikan kita berjuta-juta kenikmatan, zat yang sudah memberikan kita begitu banyak rizki, zat yang sudah memberikan kita nafas, zat yang sudah memberikan kita kehidupan. Meskipun begitu banyaknya kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin sering kita lupa untuk bersyukur, untuk mengucapkan alhamdulillah bil lisan wa alhamdulillah bil qalbi wa alhamdulillah bil jawarih, yang kita sering lupa untuk mensyukuri akan banyaknya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, baik melalui lisan kita, melalui hati kita, melalui perbuatan kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita, marilah seperti biasa kita bacakan Al-Fatihah, kita doakan orang tua kita yang masih hidup. Semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan. Orang tua kita yang sudah meninggal diampuni dosanya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bagi para jamaah yang mungkin baru bergabung di kajian-kajian saya ini, mungkin kaget kenapa setiap video saya harus saya awali dengan mendoakan orang tua. Karena seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, salah satu hal penyebab seseorang itu rizkinya sulit, ya, rizkinya sempit, masalahnya banyak, hutangnya menumpuk di mana-mana, kemudian nggak ada jalan keluar dalam setiap permasalahannya karena mungkin tidak mendoakan orang tua. Jadi qat'u, ya, orang yang meninggalkan mendoakan orang tuanya itu qat'u rizki, rizkinya akan dipangkas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi para jamaah, jangan pernah setiap habis sholat 5 waktu baca Fatihah minimal 1 kali, dihadiahkan kepada orang tuanya sebagai bentuk kita mendoakan orang tua kita. Insya Allah sesuai hadis Nabi, kalau kita mau mendoakan orang tua kita, insya Allah kemudahan akan Allah berikan, keajaiban akan Allah datangkan, jalan keluar akan kita dapatkan.
para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu, bahkan kita hafal ayat-ayat yang menerangkan tentang begitu dahsyatnya akan sebuah rasa, yaitu rasa syukur. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah bahasanya mewanti-wanti kepada kita sebagai hamba Allah. Sudah jelas ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Anda pasti hafal ayat ini, hafal sekali, saya yakin Anda hafal. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah mengamalkan isi dari ayat ini? Karena sejatinya kalau memang kita mengamalkan dari isi kandungan ayat ini saja, sesuai janji Allah, la azidannakum. Allah nggak mungkin berbohong. Allah sudah berjanji, siapa saja hamba Allah yang mau bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba tersebut, la azidannakum, maka Allah akan menambah nikmatnya. Itu garis besarnya seperti itu. Nah, kita bedah dulu ayat ini. Sekarang misalnya pertanyaannya, kenapa sekarang kok hidup kita kok berat, banyak permasalahan, tiap hari kekurangan uang, bahkan bukan hanya kurang ya, untuk membayar hutang juga kadang nggak ada, malah terkadang banyak di antara para jamaah yang gali lubang tutup lubang, gali lubang lebih dalam lagi untuk menutup lubang yang kemarin, terus kayak gitu. Apa permasalahannya sebenarnya? Ya kalau kita lihat dari konsep Al-Quran ini, maka permasalahannya ada di rasa syukur. Tidak mungkin seseorang hamba akan kekurangan. Tidak mungkin seseorang hamba akan kesusahan manakala dia mengamalkan la in syakartum la azidannakum. Karena Allah pasti akan menambah nikmatnya. Nikmat itu kan banyak ya. Bisa diartikan ditambah rizkinya, ditambah harta bendanya, ditambahkan uangnya, kan seperti itu. Tapi kemudian lanjutan ayatnya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika seseorang hamba tidak mau mensyukuri atas banyaknya kenikmatan yang Allah berikan, ya sudah, maka azab Allah itu sangat pedih. Bahkan banyak orang diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena dosanya, tapi karena dia tidak mau bersyukur. Azabnya bukan hanya nanti di akhirat, bahkan azabnya sudah Allah wujudkan di dunia, yaitu berupa banyaknya permasalahan kehidupan, hutang yang menumpuk, yang gak lunas-lunas, terjerat rentenir. Itu kan azab yang Allah berikan karena mungkin saja akibat kita kurang bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya kalau kita mau bicara kenikmatan Allah itu apa ya Allah? Enggak bakal bisa lah kita menghitung apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Pernah enggak Anda misalnya, enggak usah jauh-jauh, enggak usah melihat yang besar-besar, yang ada di depan mata kita saja. Misalnya kita dikasih berkedip sama Allah, ini nikmat kan? Nikmat. Coba Anda bayangkan sehari Anda enggak bisa berkedip, gini melolong, gitu kan. Nggak bisa berkedip, pegelnya kayak apa itu mata, nggak bisa berkedip. Ini yang di depan mata kita, yang kita lihat tiap hari, yang kita lakukan tiap detik, tiap menit. Pernah nggak kita ngucapin, ya Allah matur suwun, saya kok masih bisa berkedip, ya Allah alhamdulillah. Dari hati kita mengucapkan terima kasih kepada Allah karena kita bisa berkedip gitu loh. Pernah nggak itu kita lakukan? Gak usah jauh-jauh kita melihat kenikmatan yang di sekeliling kita, dalam diri kita saja. Pernah gak kita mensyukuri itu? Pernah gak kita mensyukuri, ya Allah,
Nangis sama Allah, terima kasih saya masih bisa melihat ya Allah. Matur suwun ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, sampai kemudian kita meneteskan air mata. Pernah nggak kita melakukan itu? Mata kita dari lahir ya. Kita dikasih mata sama Allah dari lahir sampai detik ini masih bisa melihat. Pernah nggak kita ngucapin alhamdulillah ya Allah, mata saya masih bisa melihat, diberikan penglihatan, diberikan kesehatan. Bayangkan coba misalnya sehari nggak bisa melihat, ya Allah, rasanya gimana kita itu? Dunia terasa gelap. Pernah nggak kita ngucapin terima kasih sama Allah karena kita bisa melihat? Pernah nggak? Allah Akbar ya. Ternyata ya Allah, ini baru berkedip dan melihat. Belum yang lainnya ya Allah. Maka betul, wa in ta'udu nikmatullahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya Allah, nggak bakal kita bisa menghitung. Tapi terkadang kita perlu menghitung meskipun tidak akan pernah sampai dalam hitungan yang betul. Kita hitung agar apa ya Allah? Ternyata Gusti Allah begitu baik sama kita. Gusti Allah begitu sayang sama kita. Kuping Anda bisa mendengarkan suara saya. Apakah itu otomatis? Tidak, itu kenikmatan dari Allah. Pernah nggak Anda dalam setiap sholat, misalnya habis sholat, pernah nggak Anda mengucapkan, ya Allah, terima kasih kuping saya masih diberikan pendengaran, ya Allah. Pernah nggak kita lakukan itu? Ya Allah. Pernah nggak Anda berterima kasih sama Allah? Alhamdulillah ya Allah, hidung saya masih bisa mencium. Jangan anggap remeh yang namanya penciuman, indera penciuman ini dari siapa? Kenikmatan dari Allah. Ada itu. Saya pernah terkena yang namanya sakit amnesia apa ya. Jadi nggak bisa menyium apapun. Mau bau kopi, mau bau minyak wangi, nggak ada rasa. Mau itu bau minyak kayu putih, nggak bisa mencium ini, nggak bisa membedakan. Jadi indera penciuman saya itu pernah mati selama kurang lebih 1 bulan. Ya Allah, rasanya makan nggak enak, minum nggak enak, tidur nggak nyenyak, hanya karena indera penciuman saya itu nggak berfungsi waktu itu. Ternyata ya Allah, diberikan indera penciuman saja ya Allah, itu nikmat sekali. Kemudian turun ke mulut kita bisa bicara. Ya Allah, nikmatnya. Coba sehari Anda nggak bisa bicara, kira-kira apa yang akan terjadi? Pasti Anda geger, bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit, nggak ada duit, jual tanah, jual rumah, hanya karena mulutnya nggak bisa berbicara. Dari lahir sampai detik ini kita loh diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bicara, bisa mengeluarkan kata. Mulut kita bisa makan, enak, bisa merasakan berbagai makanan sedemikian rupa. Padahal lidah satu loh bisa merasakan. Ya Allah, merinding sebenarnya saya kalau bahas-bahas seperti ini. Ya Allah, makanya para wali-wali Allah itu banyak yang terkadang terdiam. Terdiam itu karena kagum sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali Allah itu bahkan mereka berasyik-asyik dengan Allah. Cinta dalam hatinya, cinta ya Allah. Matanya melihat, langsung alhamdulillah. Matanya berkedip, alhamdulillah. Nah, konsep ini gimana saya ngomongnya ya? Alhamdulillah ya. Jadi ya,
Ini loh kenikmatan dari Allah. Apakah kita, Ustadz saya sudah bersyukur, tapi kenapa kok saya masih diberikan seperti ini kesusahan? Nah, silahkan introspeksi diri kita. Apakah Anda hanya mensyukuri ketika dapat duit? Apakah Anda bersyukur hanya ketika dapat rezeki uang, ketika dapat jualannya laris? Sedangkan nikmat-nikmat Allah yang ada dalam diri kita ini, oh, kita kok buta terkadang dengan kenikmatan Allah yang begitu agung, begitu besar. Oh. Begitu besar loh kenikmatan Allah yang ada dalam diri kita ini, dari atas rambut sampai ujung kaki, ya Allah. Saya sering mengeluarkan air mata terkadang kalau malam hari. Makanya Anda terkadang butuh waktu untuk merenung. Kalau dalam bahasa kitabnya ini tafakur. Tafakur, memikirkan tentang keagungan Allah yang ada dalam diri Anda. Kalau ini Anda lakukan, ya Allah, nggak akan ada waktu, apalagi waktu, nggak akan ada alasan untuk Anda mengeluh sama Allah. Meskipun Anda sedang diberikan ujian, meskipun Anda sedang diberikan cobaan, Anda hanya diberikan ujian cobaan 1 atau 2, tapi Allah memberikan Anda kenikmatan, Allah memberikan Anda anugerah jutaan, sehingga apa? Alhamdulillah, Anda akan menutupi ujian-ujian Anda, yang kemudian ketika kita itu melakukan syukur yang benar-benar syukur dari hati, wa syukru bil lisan, wa syukru bil jawarih, sesuai janji Allah, la azidannakum, Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan kita. Allah akan menambahkan rizki-rizki kita. Allah akan memudahkan hidup kita. Allah akan memberikan apa yang kita minta. Subhanallah. Gak usah banyak-banyak saya membahas ini dan itu. Syukur saja kalau diterapkan. Ya Allah, luar biasa. Makanya Anda misalnya yang pada saat ini sedang terlilit hutang, jangan hanya karena Anda sedang punya hutang kemudian menghilangkan rasa syukur Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tetap melakukan itu hanya mengeluh, kenapa kok hutang saya banyak? Saya balikan tanya, kenapa hutang Anda banyak? Ya karena mohon maaf, ada kesalahan yang Anda lakukan di awal. Coba saja Anda mau bersyukur kepada Gusti Allah, saya yakin Anda tidak akan mungkin terjerat kepada yang namanya riba. Orang kenapa mau hutang? Biasanya dia punya pikiran, wah nanti kalau saya punya duit modal segini saya akan segini. Nggak mau mensyukuri yang ada ditelatenin usahanya. Nggak usah muluk-muluk, saya mau langsung jadi pengusaha yang besar dengan pinjam uang ke ini ke itu. Tapi kemudian apa? Karena tidak ada rasa syukur dalam hati, itulah yang kemudian menyebabkan seseorang itu terjerat dalam jeratan yang namanya hutang dan riba. Naudzubillah min dzalik. Maka agar Anda bisa segera keluar dari permasalahan ini, bisa sembuh dari penyakit ini saya menyebut hutang itu penyakit. Mohon maaf. Anda terima ya monggo, nggak terima juga nggak apa-apa. Hutang ini penyakit. Para jamaah, oke lah, kalau hutang Anda tidak setuju dengan saya menyebut hutang ini penyakit, Islam memang membolehkan yang namanya kita berhutang, tapi bagi saya sendiri hutang itu penyakit. Pertama, kenapa saya bisa menyebut hutang itu penyakit? Orang kalau punya hutang, pikirannya gelisah. Hutang menghilangkan ketenangan dalam hati seseorang. Hutang menyebabkan kegelisahan dalam hati seseorang. Hutang bikin seseorang gak fokus. Itu kan penyakit, menggerogoti. Wah, kalau gak segera disembuhkan, naudzubillah min dzalik. Bahkan banyak hal tidak baik disebabkan karena hutang. Terkadang mohon maaf, ada hubungan suami istri yang renggang karena hutang. Ada anak sama orang tua cekcok karena hutang. Ada saudara memutuskan silaturahim karena hutang. Makanya harus segera disembuhkan yang namanya hutang ini. Harus segera
bagaimana Anda bisa keluar dari permasalahan hutang ini. Salah satunya yaitu dengan tanamkan dalam hati Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali saja mungkin karena kurangnya rasa syukur yang selama ini ada dalam hati Anda, yang kemudian Anda susah sekali untuk lepas dari hutang ini. Saya yakin setiap orang yang punya hutang pasti ingin melunasi hutang itu. Tapi kenapa kok terkadang jalan keluar begitu susah, jalan keluar begitu buntu? Ya karena itu tadi, kembali ke konsep Al-Quran, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesekali Anda setengah malam setelah sholat tahajud, Anda sholat duha, duduk merenung, ya Allah, ternyata begitu banyak kenikmatan selama ini yang saya lupa untuk bersyukur, ya Allah. Kemudian astagfirullahaladzim, saya mohon maaf ya Allah, taubat sama Allah, bersyukur, beristighfar. Ini kita sedang berbicara tentang jalur langit yang harus Anda lakukan, yang tentu Anda juga harus tetap bekerja keras, berusaha, yang jualan dengan menerapkan rasa syukur ini. Anda syukuri apa yang ada. Jangan pernah Anda kemudian ingin lunas hutang kok kemudian dengan menghutang kepada yang lain. Terapkan apa yang saya sampaikan ini. Bismillah, sesuai janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Allah yang kemudian akan membantu Anda. Kalau Anda benar-benar menerapkan konsep rasa syukur bilisan, lisan kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Hati kita benar-benar menyaksikan begitu banyaknya kenikmatan Allah yang begitu mengagumkan yang harus kita syukuri. Kemudian badan kita menunjukkan sikap hamba yang bersyukur. Percuma lisan kita mengucapkan alhamdulillah, tapi kemudian apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita abaikan. Apa yang Allah larang kepada kita, kita lakukan. Itu bukan syukur. Yang namanya syukur yang kemudian akan melahirkan jalan keluar, kemudahan, keajaiban adalah syukur yang dilakukan oleh 3 hal. Melalui lisan, alhamdulillah. Melalui hati, kita menyaksikan, kita menekodkan begitu banyaknya kenikmatan. Wabil jawarih, melalui anggota badan kita. Anggota badan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, itu yang namanya syukur. Jadi mungkin saja banyaknya kerupukan hidup kita ini tak lain tak bukan karena kurangnya rasa syukur. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang saya alami sendiri dengan belajar mengamalkan konsep yang namanya bersyukur ini. Ini bukan untuk dibaca saja, tapi benar-benar diamini dalam hati, dilakukan menggunakan anggota badan kita. Silahkan Anda yang saat ini usahanya seret, perbaiki rasa syukur Anda. Anda saat ini yang jualannya sepi, perbaiki hati Anda. Anda yang misalnya hutangnya menumpuk, perbaiki hati Anda. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki ekonomi kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan memperbaiki keadaan kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu untuk kajian kali ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali. Barangkali ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati Anda. Saya mohon maaf, barangkali ada kekhilafan. Tidak lain tidak bukan, saya ingin kita sama-sama belajar, sama-sama meniti jalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang lurus, dengan jalan yang benar, agar permasalahan kita segera Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan.
Anda jangan pernah putus asa. Seberat apapun masalah Anda, sebesar apapun dosa Anda, sebesar apapun hutang Anda, yakin Allah pasti akan menolong Anda dari segala permasalahan hidup ini. La ta'asu min rahmatillah, jangan pernah putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, silahkan para jamaah yang ingin juga saya ikhtiarkan, ya namanya ikhtiar, berusaha. Jadi agar hatinya kolbun, hati yang sering diselimuti oleh kegelisahan misalnya, saya bisa mengikhtiarkan menggunakan air ruqyah jalbur rizki, yang air ruqyah ini nanti akan dibacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan doa-doa khusus. Biiznillah wa bibarakatil Quran, dengan mukjizatnya Al-Quran, Anda yang mungkin saat ini hatinya sering gelisah, pikirannya nggak tenang, ya banyak permasalahan dalam hidupnya, jualannya juga nggak maju-maju, usahanya seret, ya hutang menumpuk di mana-mana, anaknya nakal, belum dapat jodoh dan lain-lain, silahkan bisa berikhtiar melalui air ruqyah jalbur rizki ini. Namanya juga ikhtiar, jadi ini air doa, air yang didoakan gitu ya, sehingga kemudian nanti insya Allah melalui air ruqyah jalbur rizki ini banyak sekali manfaatnya, terutama untuk hati Anda. Jadi semua yang terjadi dalam diri kita itu kan sumbernya dari satu, yaitu hati. Kalau hatinya tenang, jadi perbuatan yang baik, perbuatan yang soleh. Kalau hatinya nggak tenang, hatinya gelisah, hatinya rusak, hatinya penuh penyakit, nah jadi perbuatan nggak baik, ya usaha juga susah, jualan juga ini, karena sumbernya dari hati semuanya. Silakan yang mau pesan bisa hubungi saya melalui WhatsApp atau yang misalnya yang kena sihir, santet dan lain-lain. Bismillah, biiznillah. Semoga bermanfaat. Semangat, bismillah, yakinlah bahwa pertolongan Allah pasti akan menjumpai Anda semua. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.